warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dek. Pada kesempatan kali ini, saya Teacher Ana, salah satu guru perbankan di SMK Dek Padang, akan menjelaskan tentang sejarah perbankan. Nah, untuk kali ini, hal-hal yang akan kita pelajari adalah asal mula kegiatan perbankan. Yang kedua, sejarah perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang bagaimana atau apa itu hakikat sebuah bank yang ada di Indonesia. Asal mula kegiatan perbankan dicatat oleh sejarah bahwa dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, yaitu di zaman Babilonia, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Namun kegiatan pada saat itu terbatas pada kegiatan meminjam emas atau perak dengan tingkat bunga sebesar 20%. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Temples of Babylon. Setelah zaman Babylon, pada sekitar tahun 560 sebelum Masehi di Yunani juga berdiri lembaga semacam bank yang disebut dengan Greek Temple. Nah, lembaga ini mempunyai kegiatan utama menerima simpanan dengan memungut biaya simpanan. Kemudian, mereka meminjamkan kembali kepada masyarakat dengan memungut sejumlah biaya tertentu. Di Inggris pada tahun 1690 Masehi, bank pertama kali didirikan dalam bentuk sebuah firma. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis. Akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Peterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Jadi jika kita telusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Dalam sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kegiatan penukaran seperti itu sekarang kita kenal dengan nama perdagangan valuta asing atau money changer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sejarah bank di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, De Javase Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Nederlandse Indische Escomto Maskapich, kemudian De Postpaarbank dan De Algemene Volkskrediet Bank. Nah, di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan antara lain NV Nederlands Indische, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan yang terakhir adalah Bank Surakarta. Kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu hakikat bank. Hakikat bank pertama meliputi tentang pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang mengatakan bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam pasal 2
3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 98 tentang perbankan, dinyatakan azas dan tujuan perbankan Indonesia meliputi sebagai berikut. Asas perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sementara tujuan perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan. Posisi bank dalam sistem keuangan berada dalam posisi yang sangat penting. Jika bank dan perbankan secara keseluruhan sehat, maka sistem keuangan akan sehat dan kestabilan ekonomi terjamin. Oleh karena itu, bank memiliki fungsi yang penting dalam sistem keuangan. Fungsi yang pertama adalah fungsi umum. Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi bank, terdapat 3 fungsi bank yang secara umum meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan berasal dari pertama, masyarakat, yang kedua, lembaga keuangan, dan yang ketiga adalah pemilik modal. Fungsi umum yang kedua adalah penyalur dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian fungsi umum yang ketiga adalah pelayanan jasa keuangan. Bank merupakan pelayan lalu lintas pembayaran uang. Untuk mendukung hal tersebut, bank melakukan berbagai aktivitas, misalnya pengiriman uang atau transfer, inkaso, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu kredit, kartu debit, transaksi tunai, dan banyak layanan perbankan lainnya. Bank atau perbankan pada umumnya memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai agent of trust. Bank merupakan lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Masyarakat mau menempatkan dananya di bank karena mereka percaya kepada bank tersebut. Dasar kegiatan bank adalah kepercayaan, baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank harus mempertahankan dan selalu meningkatkan rasa percaya kepada masyarakat. Yang kedua adalah agent of development. Bank merupakan lembaga yang mampu memobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi negara. Melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank bisa mendorong lancarnya perekonomian negara sehingga pembangunan dapat dilakukan. Bank memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang merupakan penggerak kegiatan pembangunan. Peran bank dalam sistem keuangan terdiri dari 4. Pertama, pengalihan aset. Yang kedua, transaksi. Yang ketiga, likuiditas. Yang keempat, efisiensi. Demikian pembahasan kita tentang sejarah perbankan. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya.